Hai guys, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat, banyak uang, banyak pahala, dan banyak istri. Amin. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Hercules pada tahun 2014. Hasil karya sutradara Brett Ratner berkebangsaan Amerika Serikat. Film ini diperankan oleh Dwayne Johnson, Ian McShane, Rufus Sewell, dan beberapa aktor papan atas lainnya. Film Hercules ini menceritakan tentang Hercules setengah dewa putra Zeus yang menyelesaikan 12 tugas legendaris setelah dianati oleh Hera yang membuatnya gila dan dituduh membunuh anak-anak beserta istrinya selama kunjungan ke Raja Eurytus. Bagi kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya. Oh iya, jika ingin mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik, silakan nonton full movie-nya. Jika masih enggan, silakan nonton video ini. Peringatan lagi, video ini mengandung full spoiler, jadi jangan banyak cakap. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Cus! Hardly, I only love my bed and my mom, I'm sorry. I only love my bed and my Sebelum melangkah, mari saya kasih tahu sebuah informasi bahwa Hercules adalah pemimpin dari sekelompok tentara bayaran yang terdiri dari Iolaus, pendongeng dari Athena sekaligus keponakan Hercules, pemanah bernama Atalanta dari Sitika, pejuang liar Tydeus dari Thebes, Amphiaraus dari Argos pemegang tombak, pencuri yang melempar pisau dari Sparta, bosnya Leonidas. Pada awal film diperlihatkan 12 tugas berbahaya yang diberikan oleh dewa, di mana jika Hercules berhasil menyelesaikan semua tugasnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang damai. 12 tugas berbahaya itu seperti melawan Lernean Hydra monster yang menyerupai naga dan memiliki 9 kepala. Yang kedua, bertempur dengan babi Erymantheus, Hercules mengalahkannya hanya dengan sekali pukulan. Yang ketiga, singa Namea yang hidup di gua Namaya yang memiliki kulit kebal terhadap senjata dan merupakan tugas yang paling terberat bagi Hercules. 4. Menangkap rusa Carnia. Sebenarnya di film ini tidak menceritakan ke-12 tugas dari Hercules, tetapi saya harus menceritakannya supaya ceritanya kompleks, oke? Tugas yang kelima, membunuh burung-burung Stympalia peliharaan milik Dewa Ares. Yang keenam, membersihkan kandang kuda milik Raja Aegas dalam sehari. Yang ketujuh, menangkap benteng kereta yang merupakan ayah dari Minotaur di game Mobile Legends. Yang ke-8, mengambil kuda betina Diomedes yang badannya sangat raksasa. Yang ke-9, mengambil sabuk Hippolyta adalah Ratu Amazon, anak dari Dewa Ares, Dewa Perang. Yang ke-10, mengambil ternak Gerizon yaitu raksasa yang tinggal di Pulau Erythea sekaligus cucu dari Medusa yang ada di game Dota 2. Yang ke-11, mengambil apel Heripedes adalah sosok nimfa yang berwujud wanita cantik. Yang ke-12, menangkap Kerberos yaitu anjing berkepala 3 penjaga gerbang dunia bawah. Kita kembali ke alur ceritanya. Setelah menyelesaikan misinya, Hercules menyelamatkan keponakannya di pantai Makedonia. Keponakannya disekap karena keponakannya ini banyak bicara, selalu menceritakan kehebatan pamannya. Iolaus yang diikat melihat kedatangan pamannya dan pamannya langsung menyelamatkan dia. Di sini kita bisa melihat bahwa Hercules memanglah sangat kuat, sekali tebas meninggal. Paling memang. Oh iya, Hercules membawa semua anggotanya yang sudah saya sebutkan di awal film. Iolaus yang sepersekian detik tertusuk diselamatkan oleh pamannya. Setelah itu mereka semua merayakannya dan minum di sebuah kedai. Hercules dan Autolycus menceritakan tentang keberhasilannya. Pada saat setelah itu, datanglah putri Raja Kotis. Kedatangan putri Raja Kotis yaitu menyuruh Hercules bersama orang-orangnya melatih pasukan kerajaannya. Awalnya, Hercules dan yang lain tidak mau, tetapi dengan imbalan yang sangat besar akhirnya mereka sepakat. Ada uang, ada kehidupan. Ada uang, ada teman. Tidak ada uang, kita jadi tai. Tai lasso. Singkat saja, mereka pergi ke Thrace. Mereka sangat dihargai dan disambut hangat oleh Jenderal Sitekles, pemimpin pasukan Thracian. Lalu kita diperlihatkan flashback 3 tahun yang lalu di istana Raja Eurytus Athena. Hercules bersama anggotanya kembali ke kerajaan lalu bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Semua orang di sana menunggu kedatangan Hercules yang agung, sekalian membawa kepala monster Hydra.
Raja Eurytus kemudian memperkenalkan pahlawan Athena ke semua orang yang ada di sana. Namun Hercules selalu mendapatkan potongan-potongan masa lalu kemetan istrinya. Hal itu selalu menghantui dirinya. Kita kembali ke Hercules yang masuk ke istana Raja Kotis dan memperkenalkan semua anggotanya. Keesokannya, mereka semua melatih pasukan itu. Tetapi ya, Anda bisa melihat sendiri, bahkan Theseus seorang diri bisa menembusnya. Pelatihan dadakan ini karena diketahui bahwa Rhesus telah menyerang pemukiman warga, yang dimana hal itu akan berpengaruh ke kerajaan mereka suatu saat nanti. Maka dari itu Raja Kotis mewaspadai lalu memanggil Hercules untuk melatih pasukannya agar mereka imbang dengan kekuatan kuat pasukan sihir Rhesus. Sesaat Hercules masuk ke istana, datanglah mata-mata Kotis yang memberitahu bahwa Rhesus membawa 4.000 pasukan. Maka dari itu, Kotis ingin menyerang Rhesus sebelum sampai ke kerajaan. Tetapi Hercules menentangnya karena pasukan mereka baru dilatih sehari, masih belum cukup kuat dan cukup handal. Tetapi Raja Kotis masih bersikeras dan pada akhirnya pertempuran besok akan terjadi. Keesokannya, Autolycus dan Amphiaraus memberikan semangat kepada pasukan bahwa mereka akan melawan pasukan yang sangat kuat. Maka dari itu, kita juga harus kuat. Hercules juga turut memberi motivasi, di mana motivasi itu membuat para pasukan yang lain menjadi semangat. Singkat cerita, mereka semua berangkat. Mereka melihat banyak mayat di sana dan nampak daerah itu sudah menjadi kosong. Namun tiba-tiba ternyata itu merupakan jebakan. Sebuah informasi, Raja Kotis datang ke sana hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Tapi malah sebaliknya, ketua dari pasukan hijau ingin B1 dengan Hercules. Bagi kalian yang tahu nama orang hijau itu, silakan komen ya. Oke, mantap. Di sini kita melihat Hercules B1. Pasti Hercules menang karena musuhnya tidak tahu jump shot. Anjay, jump shot. Singkat cerita, mereka semua berhasil dikalahkan dan kemenangan bagi pasukan Thrace. Kemenangan sangat mudah didapatkan karena Hercules membawa anggota jago-jagonya yang sangat ahli dalam pertempuran. Pada malam harinya, putri Raja Kotis datang dan menyembuhkan Hercules menggunakan obat herbal seperti salep mint, bunga chamomile, dan tanah liat untuk menutup luka. Setelah diobati, Hercules beristirahat dan bermimpi mengingat istrinya dan anak-anaknya. Dan lagi-lagi dihantui oleh pikirannya yang dimana Raja dari Athena mengusir Hercules dari sana karena tuduhan bahwa Hercules telah membunuh keluarganya. Keesokan paginya, mereka semua kembali melatih pasukan-pasukan itu. Di sini kita melihat cara melatih pasukan yang baik dan benar. Bahkan Hercules turun tangan agar pasukan itu cepat menjadi jago dan bisa jump shoot. Di sini kita diperlihatkan Theseus mencoba menerobos pertahanan itu lagi dan ternyata tidak bisa tembus. Ini menandakan bahwa latihan mereka selama ini memanglah berhasil dan tidak sia-sia. Di sini kita diperlihatkan Hercules memberi usulan bahwa pasukan mereka harus lewat hutan agar tidak ketahuan oleh Rhesus, dan memberitahu Amphiaraus bahwa pasukan Rhesus sudah mendirikan kemah di Gunung Astycus yang berjarak 347 km dari tempatnya. Setelah pasukan siap, mereka semua akan berangkat di sana dan merupakan pertempuran habis-habisan atau pertempuran last game. Anjay. Mereka semua akhirnya berangkat dan melihat semua pasukan Rhesus yang sangat banyak. Kemudian Rhesus bersama para jenderalnya menghampiri Raja Kotis untuk menyuruh Raja Kotis menyerah. Tetapi Kotis pantang menyerah dan war is beginning. Di sini kita diperlihatkan Hercules memberikan motivasi yang berbunyi, pada saat ini jadilah pria sejati, seperti selayaknya. Kita bisa melakukannya demi menciptakan sejarah baru. Biarkan kematian menjadi kemenangan kita. Wanjay. Perang yang apik, yang sangat mantap ini, di mana kemenangan sudah pasti dimenangkan oleh Hercules karena banyak pasukan-pasukan handal bersama dia. Sesampainya di Thrace, Rhesus ditarik bagikan pencuri, dihina, dan dilempari. Pada makan malam, Hercules merasa ada keanehan dengan semua ini. Dia pun merasakan ini pada awal-awalnya. Memang ada keanehan. Pada saat itu juga dipasangkanlah mahkota di kepala Kotis. Hercules yang merasa ragu dengan semua itu mendatangi Raja Kotis. Hercules mengetahui bahwa Raja Kotis sebenarnya ingin memperluas kekuasaannya.
Kotis sebenarnya berkhianat. Bahkan Kotis hanya memperalat Hercules saja. Rhesus hanya melawan pemberontakan Raja Kotis. Soal penyerangan itu semua bohong. Hercules kemudian pulang dengan membawa emas yang sangat banyak. Dan itu semua perjanjian dari putri Raja Kotis. Hercules yang dilahirkan untuk membela kaum lemah dan membela kebenaran akhirnya memutuskan untuk melawan kembali Raja Kotis dan menyelesaikan semua permasalahan ini, dan para anggotanya kemudian ikut. Tetapi Argos tidak mau bergabung dan hanya mementingkan uang, dan uang. Hercules tidak marah karena mereka semua bukan budak. Hercules menganggap mereka semua sebagai sahabat sekaligus saudara. Dan yang tersisa akhirnya masuk kembali. Saat ada di dalam, ternyata mereka semua sudah dihadang oleh Jenderal Thrace dan para pasukan, dan mereka semua disuruh untuk membuang senjata mereka. Pada kejadian ini, semua ditahan, dikurung di gua bawah tanah. Dan ternyata di sana datanglah Raja Eurytus yang mengungkapkan semuanya. Di sini kita baru mengetahui ternyata yang membunuh keluarga Hercules ternyata 3 serigala hitam peliharaan Raja Eurytus. Karena pada saat dibunuhnya keluarga Hercules, Hercules terkena obat bius. Jadi yang membunuh keluarganya adalah Raja Eurytus karena merasa iri dengan keberhasilan Hercules. Hercules yang mengetahui itu sangat marah. Sesaat sebelum putri Raja Kotis dibunuh, Empiarus menyuruh Hercules untuk percaya pada dirinya sendiri bahwa dia adalah anak dewa Zeus. Setelah mendengarkan perkataan Empiarus, tiba-tiba Hercules mendapatkan kekuatan yang hebat dan berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Setelah itu, Hercules bertarung dengan 3 serigala itu. Pertarungan yang sangat epik pasti dimenangkan oleh Hercules karena judulnya saja Hercules. Toh, cocok toh? Hercules membuka gerbang dan membunuh semua pasukan penjaga itu. Di sini kita melihat Hercules mengejar Raja Eurytheus. Hercules yang diselimuti kemarahan membunuh Raja Eurytheus dengan cara menusuknya. Setelah menusuknya, Jenderal Thrace datang untuk membunuh Hercules. Sesaat sebelum Jenderal membunuhnya, datanglah keponakannya untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, Hercules keluar dari tempat itu dan melihat pasukan Thrace mengepungnya. Raja Kotis menyandra cucunya sendiri. Telaso. Raja Kotis menyuruh Hercules untuk menyerah. Jika tidak, anak itu dibunuh. Detik-detik sebelum anak itu dibunuh, Argos muncul membunuh pasukan itu. Mantap. Anak itu berlari ke Hercules, lalu Theseus melindungi anak itu dan mendatangi segerombolan pasukan pemanah. Di sini kita diperlihatkan keberanian Theseus sekaligus pengorbanannya. Theseus mati karena hal itu sungguh menyentuh di sini ini. Hercules datang dan mengangkat mayat Theseus untuk mencari tempat yang aman. Pasukan Thrace menyerbu Hercules dan yang lain. Di sini kita melihat adalah seseorang yang sangat indah, tetapi pada saat kita ketahui bahwa Theseus dia menyebut satu nama, satu kata, yaitu kata dan nama Hercules. Hercules. Pada saat terpojok, Hercules mengangkat patung yang sangat besar, membuat seluruh pasukan Thrace mundur. Bongkahan dari batu patung itu mengenai Raja Kotis. Dalam kejadian itu semua, pasukan Thrace tunduk kepada Hercules dan Hercules menjadi raja kerajaan Thrace. Tamat. Beginilah kira-kira alur cerita dari film Hercules. Bagi kalian yang ingin mendapatkan sensasi menonton filmnya, silahkan menonton full movie-nya karena banyak adegan-adegan yang tidak saya masukkan. Mohon maaf jika ada kesalahan bahasa, mohon dimengerti. Sebuah informasi, jika kalian menyukai alur cerita genre dewa-dewa ini atau genre video-video yang lainnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya. Saya Icis sekaligus admin dari Nonton Film undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dan jangan lupa salam leaking. Mantap.